Salam sejahtera buat anak didik pelajar SMA kelas 12 dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran sosiologi, masih membahas materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Dan kali ini bagian ketiga, kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, bagian ketiga. Ini masih materi sosiologi kelas 12 semester genap kurikulum 2013. Dalam bagian ketiga ini kita membahas tentang kearifan lokal. Kita lihat dulu apakah pengertian daripada kearifan lokal itu. Menurut Heriati Subadio, kearifan lokal yaitu suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Jadi kalau kita simpulkan ini, pendapat daripada Heriati Subadio, kearifan lokal itu jadi suatu identitas atau kepribadian dari bangsa yang bisa menyerap kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Jadi kepribadian masyarakat itu mampu menyerap kebudayaan asing sesuai watak sendiri, dan kebudayaan asing itu dikembangkan tentunya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Rahyono, kearifan lokal yaitu suatu kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh dari pengalaman masyarakat. Jadi ada perbedaan pendapat antara Heriati Subadio dengan Rahyono di sini. Kalau Heriati Subadio tadi menekankan pada kemampuan menyerap budaya asing, sedangkan Rahyono merumuskan kecerdasan itu karena pengalaman masyarakat. Jadi kearifan lokal itu kecerdasan manusia dimiliki kelompok etnis tertentu yang diperoleh dari pengalaman masyarakat. Maka berbeda-beda kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap etnis, tergantung daripada pengalaman hidup sehari-hari. Kemudian menurut Suyono Suyanto, kearifan lokal adalah suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Jadi di sini bisa kita lihat merupakan pemikiran lain dari ahli-ahli sebelumnya, bahwa Suyono Suyanto mengatakan kearifan lokal itu sebagai kekayaan budaya lokal. Itulah kekayaan budaya lokal mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu senantiasa berkembang, bijaksana masyarakatnya, atau dengan kata lain arif dan bijaksana, maka itulah kearifan lokal menurut Suyono Sukanto. Arif dan bijaksana di dalam mengembangkan ide-ide, mengembangkan karya, mengembangkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Itulah pengertian kearifan lokal menurut Suyono Suyanto. Jadi dari definisi-definisi tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kearifan lokal memiliki beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama,
kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang. Jadi pengalaman panjang, berbagai pengalaman-pengalaman hidup dari seseorang atau sekelompok orang itu menjadi suatu kearifan lokal. Kemudian yang kedua, kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya. Jadi kearifan lokal itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu atau kelompok itu bertempat tinggal. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Jadi kearifan lokal itu bukan suatu yang statis telah terbentuk ya akan begitu-begitu saja. Tetapi dia bersifat dinamis, berkembang. Itu maksudnya. Kembang dan bisa berubah, lentur. Nah, kalau benda yang lentur seperti karet itu bisa ditarik ulur. Maka demikianlah juga dengan kearifan lokal, bahwa itu memang bisa menyesuaikan diri, bisa mengatasikan dengan keadaan. Nah, maka terbuka dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Jadi berbeda tentunya kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu etnis atau masyarakat di masa lampau dengan di masa sekarang. Dan tentunya di masa yang akan datang pun kearifan lokal tersebut juga akan mengalami perkembangan. Inilah beberapa konsep yang perlu dipikirkan tentang kearifan lokal. Itu yang pertama tadi, bahwa kearifan lokal adalah pengalaman panjang. Kemudian kearifan lokal dipengaruhi oleh lingkungan. Dan kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, senantiasa berkembang. Selanjutnya kita lihat bagaimana kearifan lokal di Indonesia. Indonesia yang kaya akan suku budaya dan adat istiadat sudah pasti memiliki banyak kearifan lokal yang patut untuk dilestarikan. Ya, jadi memang Indonesia itu beraneka warna suku bangsa, beragam budaya dan juga adat istiadat. Jadi sehubungan dengan itu, sebagaimana tadi kita bicarakan, bahwa kearifan lokal itu dipengaruhi oleh lingkungan, juga dipengaruhi oleh budaya, maka kearifan lokal itu juga banyak jenisnya di Indonesia, banyak bentuknya yang patut untuk dilestarikan. Salah satu contoh kearifan lokal yaitu prinsip toleransi dan gotong royong. Ini menjadi suatu kearifan lokal yang universal berlaku di Indonesia. Pada suku bangsa manapun, etnis manapun, budaya manapun, sikap toleransi dan gotong royong ini senantiasa melekat atau ada terlihat pada setiap suku bangsa di Indonesia. Selain itu juga kearifan lokal sangat penting dalam pelestarian lingkungan. Nah, jadi antara kearifan lokal dengan lingkungan itu sangat berkaitan erat, sebagaimana tadi kita bicarakan sebelumnya. Maka kearifan lokal sangat penting di dalam pelestarian lingkungan. Pelestarian kearifan lokal di Indonesia seringkali berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Ini suatu keadaan yang memang benar-benar nyata. Kebijakan pemerintah dengan kearifan lokal ini ada, bahkan sering terjadi benturan. Kebijakan pemerintah lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan lebih sering mengabaikan kearifan lokal. Nah ini, jadi sebenarnya tujuan pemerintah baik, bagaimana supaya kehidupan masyarakat, bagaimana supaya taraf masyarakat itu lebih meningkat. Tapi kadang-kadang berbenturan dengan kearifan lokal
yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya ada tanah-tanah wilayah yang dianggap merupakan warisan atau peninggalan nenek moyang, hendak dijadikan suatu proyek pembangunan, ini sering mengalami hambatan, tantangan dari masyarakat. Karena kearifan lokal mereka itu merupakan warisan nenek moyang, sementara pemerintah menginginkan tanah tersebut untuk dijadikan pembangunan. Terjadi benturan di situ. Di sini perlu diambil solusinya. Jadi kalau kita lihat seperti gambar ini merupakan lingkungan di wilayah laut dengan lingkungan nelayan, terlihat suatu keadaan yang serasi, bagaimana lingkungan itu tetap indah. Demikian juga di sini di gambar ini kita lihat bahwa areal persawahan ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga lingkungan itu kelihatan serasi. Sebaiknya hal seperti inilah yang perlu dikembangkan. Kemudian kearifan lokal akan abadi apabila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan abadi apabila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, kearifan lokal juga harus diaplikasikan dalam kebijakan negara. Kearifan lokal perlu direvitalisasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam negeri, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan korupsi. Jadi, kalau memang kearifan lokal itu mau abadi, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebijakan-kebijakan yang dimiliki masyarakat tertentu sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki, itu dia harus dipraktekkan. Sebagaimana contoh tadi, seperti kearifan lokal dalam hal toleransi dan gotong royong, ini akan abadi apabila akan selalu dipraktekkan, diimplementasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Itu konsep gotong royong dan toleransi itu akan abadi. Dan selain itu, kearifan lokal harus diaplikasikan dalam kebijakan negara. Maka setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuaikan dengan kearifan lokal berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, supaya kebijakan-kebijakan tersebut bisa sejalan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Dan kearifan lokal perlu direvitalisasi, ya, artinya ditinjau atau kembali berbagai permasalahan dengan disesuaikan dengan kearifan lokal untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam negeri. Jadi apabila muncul persoalan-persoalan dalam masyarakat, sesuaikan dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Seperti misalnya masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan korupsi, ini sesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat. Maka masalah-masalah ini akan dapat diatasi. Itu pentingnya merevitalisasi kearifan lokal itu. Demikian pembahasan kita tentang kearifan lokal. Dan sebagai tugas bagi anak didik kami sekalian, silakan membuat suatu pengertian atau definisi daripada kearifan lokal berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ahli tentang kearifan lokal. Jadi di sini tadi sudah ada 3
pengertian atau definisi daripada kearifan lokal menurut Haryati Subadio, menurut Rahyono, dan menurut Suyono Sianto. Tugas daripada anak didik kami adalah menyimpulkan pendapat dari mereka ini sehingga menjadi definisi yang baru. Silakan dituliskan pengertian kearifan lokal menurut kata-kata Anda sendiri. Sekian dan terima kasih.